Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 5 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Allah Sumber Kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kalau kami menyadari bahwa Allah sumber kehidupan, maka kami harus menyikapi dan menjalani kehidupan ini dengan benar, dengan berpusat kepada Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, ya dikasih Tuhan, Allah adalah sumber kehidupan. Kita sudah membaca dengan sangat gamblang apa yang dikatakan dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17, bahwa benar-benar Allah adalah sumber kehidupan. Dan di dalam Kristus Yesus, bagaimana kita telah mati di dalam dosa, bahkan secara fisik pun kita mengalami kematian. Di dalam Kristus adalah wujud daripada Allah yang datang menjadi manusia, mengatasi kematian fisik, mengatasi kematian secara rohani, yaitu karena kita diikat oleh maut, keterpisahan dengan hidup yang kekal, keterpisahan dengan sebuah kehidupan yang Tuhan sediakan di sorga. Tuhan gantikan, Tuhan tutupkan segala kehidupan yang membawa kepada kebinasaan dan kematian yang kekal. Dan pintu yang Tuhan buka adalah pintu kekekalan, pintu kehidupan yang kita akan nikmati baik dalam kehidupan dalam dunia ini, walaupun sewaktu kita meninggal di surga sana, rumah Bapa yang abadi. Sahabat seperjalanan, Allah adalah sumber kehidupan di dalam Allah Tritunggal. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tidak hanya manusia, kata kita di sana adalah dalam bentuk tunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tidak membahas terlalu dalam tentang Allah Tritunggal dalam konsep perjanjian lama, dan juga itu terungkap di dalam kitab Kejadian. Tetapi yang kita ingin tekankan di sini, Allah sumber kehidupan dari penciptaan awal, hari pertama, kedua, ketiga, dan juga Allah sumber kehidupan sampai seluruh muka bumi dan alam semesta ini yang masih ada. Tuhanlah yang mengatur baik kehidupan alam semesta ini, apa yang ada di galaksi, apa yang ada di angkasa, bulan, bintang, matahari, apa yang ada di muka bumi ini, seluruh kehidupan, baik kehidupan yang ada di laut, kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada kemudian di berbagai tempat, semua Tuhan yang menciptakan dan sumber segala sesuatu. Dan tentunya yang paling utama, Allah adalah sumber kehidupan kita. Mari kita belajar, apa itu Allah sumber kehidupan? Yang pertama, Tuhan sudah mengangkat kita dari kematian rohani. Sehingga dengan demikian, kepada Nikodemus, kita melihat percakapan daripada Tuhan Yesus, engkau harus dilahirkan kembali. Karena mengapa? Karena engkau sekalipun hidup, engkau sedang mati dalam kebinasaan maut dosa yang sudah mengikat engkau. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, tetapi apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maka di dalam percakapan-percakapan seperti itulah kita sudah diberikan kehidupan yang kedua kali. Setelah kehidupan pertama, kita diberikan oleh Tuhan sebuah relasi yang dekat erat dengan Allah. Kita jatuh dalam dosa, masuk ke dalam kehidupan, dalam kematian di dalam dosa. Tuhan hidupkan kembali. Dia mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, diberikan warisan kerajaan Allah. Itulah sebuah kehidupan. Tetapi juga setelah kita dimenangkan oleh Tuhan, diangkat menjadi anak-anak Allah, diadopsi, kita diterima secara sempurna oleh Tuhan lewat pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus, maka hidup kita juga harus menunjukkan sebuah kehidupan yang Tuhan nyatakan lewat kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan firman Tuhan, kekuasaan Tuhan itu mengatasi langit dan bumi. Apa yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana, baik kerajaan maupun pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Tidak ada kehidupan
yang kemudian di luar kebesaran dan kekuasaan Allah yang Tuhan menciptakan. Tuhan tidak hanya menciptakan, Tuhan mengatur sedemikian rupa. Bayangkan kalau alam semesta ini tidak diatur oleh Allah, bukankah bintang akan bertabrakan dengan bintang? Jangan-jangan bumi tempat kita tinggal akan bertabrakan dengan bulan atau dengan matahari, maka berakhirlah seluruh kehidupan yang terjadi. Allah sumber kehidupan, tetapi juga Allah yang memelihara dan merawat kehidupan. Yang berikut juga Allah juga yang memberkati kehidupan, memberikan kecukupan kepada segala yang kita butuhkan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau Tuhan sudah melakukan perkara-perkara dahsyat yang dijelaskan oleh firman saat sekarang ini, kalau engkau punya problem kehidupan, ada masalah kehidupan, kalau Tuhan sudah menciptakan dan melakukan perkara yang jauh lebih besar daripada masalah hidupmu, maka masalah hidup kita itu sangat kecil di hadapan Tuhan. Buat kita besar, tapi buat Tuhan terlalu mudah untuk kemudian masalah kita Tuhan selesaikan. Di dalam proses itulah, biarlah kita terus menyadari, bersandar kepada Allah. Sewaktu kita diperhadapkan kepada berbagai macam masalah, berbagai macam harapan, berbagai macam mimpi, maka taruhlah di hadapan Tuhan. Sewaktu Tuhan bekerja di hidup kita, Tuhan berencana di hidup kita, Tuhan berperkara di hidup kita, Tuhan menyatakan kehendaknya di hidup kita. Kalau itu semua sudah dalam perkenanan Tuhan, dalam kendali Tuhan, dalam pengaturan Tuhan, dalam keputusan Tuhan, tidak ada hidup kita yang di luar kendali Tuhan, maka Tuhan akan merancangkan rancangan semua yang baik. Allah sumber kehidupan, Allah juga adalah yang memberikan kehidupan ini segala sebuah perawatan dan pemeliharaan, dan juga Allah yang akan memberkati kehidupan kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, dalam kehidupan kita masing-masing, biarlah kita terus belajar Allah sumber kehidupan. Allah bisa mengubah segala sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan, maka Tuhan akan berperkara. Allah akan mengubah segala kegelapan di mata kita untuk masa depan kita. Tuhan, semuanya gelap, aku sudah tidak sanggup. Tuhan akan buat masa depanmu terang. Tuhan akan membuat langkahmu tegap. Engkau tidak akan terjatuh, engkau tidak akan terpelecok, apalagi engkau rebah oleh seluruh masalah kehidupan yang engkau hadapi. Mengapa demikian? Karena Allah sumber kehidupan, karena Allah sumber pertolongan, karena Allah sumber kekuatan, karena Allah sumber jawaban di atas pertanyaan-pertanyaan hidup yang sering kali kita lontarkan kepada Allah. Mengapa begini dan mengapa begitu? Maka Tuhan akan berperkara di atas hidup kita. Kalau kita sudah menyadari Allah sumber kehidupan, kita tidak perlu takut berlebihan, kita tidak perlu khawatir berlebihan, kita tidak perlu kemudian menyandarkan seluruh kehidupan kita kepada perkara-perkara dunia, sampai kita melupakan menyandarkan diri kepada Allah. Mari sahabat seperjalanan, Allah sumber kehidupan. Di dalam Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dengan demikian sahabat seperjalanan, bila kita menjadi orang yang percaya sepenuhnya, memiliki kekuatan menjalani kehidupan ini, karena Allah sumber kehidupan, Allah sumber jawaban, Allah sumber pertolongan, Allah sumber kekuatan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.